Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa syafina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita. Yang kita cari adalah keberkahan Allah dalam setiap sisi kehidupan kita. Kita mencari ilmu, kita memohon agar ilmu kita ilmu yang berkah. Kita mendapatkan rezeki, kita memohon kepada Allah agar rezeki yang kita peroleh rezeki yang berkah. Kita mendapatkan kenikmatan, yang kita mohonkan selalu kenikmatan itu kenikmatan yang berkah. Maka hidup kita akan senantiasa diliputi oleh keberkahan-keberkahan dari Allah. Itu yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Dan mari kita senantiasa berupaya agar hidup kita adalah hidup yang berkah, hidup yang nyaman, tenang, dan bermanfaat bagi orang lain. Baik, hari ini kita akan mengupas, merenungi makna dari syahadat. Kita syahadat, membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, paling tidak minimal sekali kita membacanya 9 kali dalam sehari semalam. Kapan itu? Ketika kita salat subuh 1 kali tahiyat, salat duhur 2 kali atahiyat awal dan atahiyat akhir, salat asyar 2 kali atahiyat awal atahiyat akhir, salat maghrib 2 kali atahiyat awal atahiyat akhir, dan salat isya 2 kali tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jadi total minimal kita 9 kali membaca syahadat di dalam sehari semalam. Kalau kita tidak membaca di luar itu, atau kalau kita tidak salat sunnah. Kalau kita salat sunnah tentu akan bertambah. Kalau kita membaca lagi sebagai zikir misalkan, tentu akan bertambah banyak. Setiap hari kita membaca syahadat. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahmat Allah, kita mestinya merenungi makna syahadat itu dengan baik. Jangan sampai kita membaca syahadat hanya sekedar membaca, tetapi kita tidak merenungi, tidak mendalami makna dari syahadat itu. Nah, hari ini yuk mari bersama-sama bersama saya Agus Wibowo, kita akan bersama-sama mendalami, paling tidak merenungi makna dari kalimat syahadat itu. Kita hari ini fokus pada asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi, bahwasanya la ilaha, tidak ada ilah atau tidak ada Tuhan, illa, kecuali Allahu Allah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Biasa ini diterjemahkan dengan saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Makna ini kita semuanya sudah paham, ya. Syahadat, arti dari syahadat itu kita semua sudah paham. Nah, sekarang syahadat itu artinya, maknanya pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan semesta. Allah adalah Tuhan yang maha segalanya, dan manusia adalah makhluk lemah yang tidak berdaya. Syahadat itu artinya kita mengakui bahwa Allah itu zat maha segalanya. La ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada zat
yang layak untuk disembah kecuali Allah. Artinya kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan kita. Kita mengakui hanya Allah satu-satunya zat yang maha segalanya. Baik, pada titik ini semuanya kita sudah paham. Semuanya kita sudah paham. Nah, sekarang mari kita merenungi konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Satu, misalnya tidak ada zat yang menyembuhkan kecuali Allah. Kita semuanya sudah paham. Kita semuanya sudah yakin bahwa ketika seseorang sakit, maka satu-satunya zat yang menyembuhkan hanyalah Allah. Maka ketika seseorang sakit selalu berdoa memohon kepada Allah agar disembuhkan. Atau ketika seseorang sakit meminta tolong orang lain untuk mendoakan agar Allah menyembuhkan. Tapi pertanyaan saya, ketika Anda sakit, apa yang pertama kali terpikir di benak Anda? Ketika Anda sakit flu misalkan, apa yang pertama kali dipikirkan? Kebanyakan kita akan berpikir tentang obat, tentang dokter, atau bahkan tentang obat merek tertentu. Ketika seseorang sakit, yang ada di dalam pikirannya pertama kali adalah obat atau dokter atau herbal atau apapun lah itu yang bersifat di luar. Padahal kita meyakini bahwa tidak ada zat yang menyembuhkan kecuali Allah. Itu artinya seharusnya ketika kita sakit, ketika seseorang sakit, yang pertama kali di dalam benaknya adalah Allah, memohon kesembuhan kepada Allah. Itu harusnya yang pertama kali. Baru kemudian langkah berikutnya adalah langkah fisik, mencari obat, membeli obat ke dokter dan seterusnya. Itu adalah langkah fisik. Tetapi konsep di awalnya, karena keyakinan kita yang menyembuhkan hanyalah Allah, maka kita harus mohon pada Allah untuk menyembuhkan. Bukan justru mencari obat yang didahulukan. Nah, itu satu. Artinya di sini saja sebagian di antara kita sudah menyelisihi dari makna la ilaha illallah. Seterusnya, la ilaha illallah dia juga punya konsekuensi berikutnya, misalnya tidak ada zat yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ini kita semuanya sudah paham bahwa satu-satunya zat yang memberi rezeki hanya Allah. Kita paham itu. Pertanyaannya, kalau suatu saat Anda bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja sebagai pegawai negeri misalnya, atau bekerja apapun lah, suatu saat Anda di PHK, dikeluarkan, apa yang ada di dalam benaknya? Harusnya kita tidak gusar karena ada Allah yang menjamin rezeki kita. Kita harusnya tetap tenang. Kenapa? Karena Allah, kita yakin bahwa Allah adalah pemberi rezeki. Setelah kita yakin itu, kita nanti akan mengupayakan hal-hal fisik dengan mencari pekerjaan baru, entah itu melamar pekerjaan lagi ataukah kita mendirikan usaha. Yang penting kita yakin dulu bahwa Allah memberi rezeki, sehingga kita tidak lagi gusar pada persoalan rezeki itu. Itu artinya kita meyakini betul la ilaha illallah. Dua, ini masih banyak, kita bisa berbicara pada panjang sekali masalah ini.
Misalkan juga kita yakin bahwa ilmu itu datang dari Allah. Yakin kita itu. Bahwa misalkan seseorang, kita punya anak, kemudian anak itu kita ikut masuk perguruan tinggi, tes masuk perguruan tinggi negeri, apa sekarang namanya, kalau dulu namanya SNMPTN, kalau sekarang SBMPTN apa ya, saya tidak tahu. Sebelum itu anak ujian, sebelum mungkin jauh-jauh hari sebelum anak ujian, kita bisa memohon pada Allah, minta pertolongan orang lain untuk mendoakan agar anak kita diterima di PTN dan diterima di perguruan tinggi yang terbaik. Kita juga senantiasa memohon pada Allah begitu. Kita memohon betul kepada Allah. Kemudian tibalah saatnya tes, kita tetap memohon kepada Allah dan meminta doa dari orang-orang di sekeliling kita. Tapi ketika pengumuman kemudian menyatakan anak kita diterima, kemudian kita ditanya, wah selamat ya anakmu diterima di UI, apa yang kemudian terpikir di benak kita? Seharusnya kita mengatakan alhamdulillah, itu rezeki dari Allah. Tapi seringkali kita terpleset tidak mengatakan itu, tetapi yang kita, iya anak saya kemarin les di tempat les yang favorit kok. Ya wajar lah, anak saya karena rajin bekerja, dia kalau setiap malam dia selalu selalu belajarnya keras, ya wajar kalau diterima. Nah ini keluar dari makna la ilaha illallah. Jadi begitu, jadi kita memaknai la ilaha illallah itu yang betul-betul, mari kita maknai Allah lah zat yang maha agung, maha segala-galanya, dan kita kecil, dan semuanya akan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna la ilaha illallah. Kalau kita merenungi ini, maka sesungguhnya masih ada banyak konsekuensi berikutnya dari la ilaha illallah. Paling tidak 3 itu memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap, mengembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk usaha kita adalah usaha sekedar usaha. Walaupun kita mesti melakukan usaha sebaik mungkin, tapi sekali lagi itu sekedar usaha. Semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita inginkan adalah usaha kita sejalan dengan kehendak Allah. Yang kita ingin lakukan adalah agar usaha yang kita lakukan sejalan dengan kehendak Allah, sehingga kemudian ketemulah di sana takdir. Allahu a'lam bishawab. Seluruh kebenaran datangnya dari Allah, dan kalau ada salah itu adalah kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.